Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok NAS JN. Di sini kelompoknya ada saya sendiri, Syafaatnya Febrian, ada Nadila Rahmadia, ada Rehan, ada Ariel. Oke, tugasnya ini kita berjudul membandingkan dua topologi, topologi mesh dan topologi star itu menggunakan mininet dan Rio controller. Oke, langsung masuk aja ke Ubuntu-nya. Oke, udah kelihatan ya. Oke, untuk itu kita buka terminal aja langsung. Ini masuk ke tampilan awal. Ini kita ls aja. Nah, sini saya udah ngebuat direktori khusus SDN. Jadi kita langsung masuk aja ke direktorinya. SDN, ls lagi. Nah, dan udah nge-install ini dan nah, buat misalnya dari you bisa dilihat di Google aja buat instalasinya komen udah tinggal ngikutin aja nih ikutin ini. Oke, buat review-nya juga sama bisa dicari di internet. Terus balik lagi kita pertama masuk ke net cd mininet. Oke, pas lagi selanjutnya masuk ke examples. Nah, udah masuk ke example, kita langsung masuk ke mini edit. Nah, itu mini edit fungsinya buat ngebuat topologinya gitu. Sebenarnya kita lihat dulu deh, sudo python 3 mini edit. Ini password tuh sesuai Ubuntu-nya masing-masing. Kalau saya tuh passwordnya ini nih. Jadi mini edit itu sebenarnya buat topologi, buat ngebentuk topologi. Uh, bisa menggunakan script, nah scriptnya bisa menggunakan Python. Nah tapi di sini kita tuh gunain ini edit aja, jadi biar nggak codingan terus gitu. Jadi kalau misalnya edit tinggal drag and drop aja. Nah jadi di sini controller tinggal di drag aja. Nah, ini udah jadi tinggal buat aja gitu, drag drag. Tinggal kita buat sesuai topologi yang kita mau. Karena tadi kita mau membuat topologi mesh, terus jadi kita menggunakan satu switch, satu controller, dan 5 host saja di sini. Oke. Nah, buat ngehubunginnya itu kita pakai netlink ini. Nah, tinggal hubungin aja dari controller ke switch satu ke satu ke H2, ke H3, dan juga ke H4 dan ke H5. Oke, kalau misalnya udah ngebuat udah buat nih topologinya, jangan lupa juga diedit, terus habis itu preference, kita pilih start CLI. Tapi itu tuh biar nanti di terminalnya bisa jalan lah, itu bisa ngejalanin si topologi ini. Nah, terus open flow-nya kita pakai open flow 1.3 aja. Ini oke. Habis itu controllernya juga di properties. Properties ini buat controller type-nya masuk ke remote controller. Nah, ini buat IP address itu kita IP address yang ada di VM, yang ada di Ubuntu-nya. Cara kita cek dulu. Nah, berarti di sini IP address-nya 56104. Masukin 56104. Oke. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung masuk. Nah, ini kalau misalnya ini bakal tampilannya pakai gini. Buat di nah, ini kita buat ada terminal baru buat masuk ke riunya. Ini jadi riu.
std view lagi, CDF. Nah, kita masuk ke app, directory app-nya itu. Nah, di sini tuh kenapa Ryu di sini kan banyak nih aplikasi-aplikasinya. Nah, jadi tuh kenapa Ryu bisa disebut framework? Jadi dia tuh memiliki aplikasi yang ada di sekitarnya. Ini kan ada banyak tuh. Nah, itu bakal simple switch 13. Oke, jadi di sini komennya Ryu script manager simple switch, kita masukin STP 13-nya itu. STP 13 .py. Nah, terus juga jangan lupa masukin GUI topologi. GUI topologi itu buat buat nampilin browser kita. Tuh. Nah, kalau misalnya udah, itu kita enter aja. Nah, sudah bisa. HTTP 8080 ini adalah nanti kita cari di web browser kita. Nih, contohnya yang tadi 108.56.4 80 ya. Nah, ini muncul nih di topologinya di web browser kita. Oh, ini sudah. Nah, ini ada single switch, apa itu masalah dari switch. Nah, tadi kita di end-nya cuma ada satu switch itu. Kalau misalnya di 5 switch, nanti tampilnya 5 switch. Ya. Nah, oke, ini diam aja. Nah, nanti kalau misalnya ini editor diraan itu nggak bakal bisa diedit lagi. Nanti bakal oke. Nah, habis itu kita coba ping al di netnya. Nah, itu punya ping al ini belum tentu berhasil gitu di awalnya. Kenapa belum tentu berhasil? Jadi tuh ini tuh bakal ngelar dulu lah apa ya. Nah, kalau misalnya kita ke percobaan kedua pasti berhasil pakai data terkirim. Nah, kan kirim. Oke. Nah, mungkin buat selanjutnya bakal dilanjutin sama Nanat. Oke, Nanat. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membuka node H1 dan 2. Kita ketikkan extern H1 H2, kemudian saja. Di sini akan terlihat H1 dan H2. Di sini kita akan melihat IP dari masing-masing. Kita mulai dari H1, kita ketikkan. Di sini akan terlihat 10.00 pada H2. Konfig IP-nya 10.002. Nah, kalau dari sini akan untuk melihat data yang tertransfer dari H2 ke H1 dengan cara ping 10.0.0.1. Di sini bisa terlihat seperti profitnya. Kalau udah kita stop aja dengan Ctrl C. Kita buka lagi Excel H1 H2-nya. Mulai dari H1 dulu, ini record, min U, min C, lalu kita ketikkan IP dari H2 10.0.0.2, lalu ada min T 500, min I 3, min B 70M. Dua ketikkan min S, min U, min I 3.
Oh ya, di sini kurang e-verbnya, di sini kita ulang lagi e-verb min S, min U, min I 3. Ini juga akan kita enter. Sini kita tunggu dulu untuk melihat bintangnya nanti akan tampil. Oke, di sini bisa terlihat ya, bitnya ada 70 Mbit per second dan bitanya 0,002. Ini kalau udah bisa kita stop aja. Kalau udah ini kita buka switch extern H1, H2, S1. H itu adalah host dan S itu adalah switch. Bisa melakukan pin tadi. Ping 10.0.0.1 di sini. Untuk di not H1 ping 10.0.0.2. Nah, di sini sudah bisa lihat. Di sini kita akan membuka Wireshark. Bisa kita ketikkan aja Wireshark, tapi kita enter. Oke, kalau sudah buka di ini, nanti akan muncul banyak protokol. Setelah itu kita akan memfilter protokol. Di sini bisa kita aja terus saat kita 200 data. Di sini oke, kalau sudah filter protokol tadi di sini kita klik aja TP lalu ke yang ini. Nah, kita akan mengekspor CSV. Ekspor CSV ketika namanya N. Oke, kalau sudah kita akan ke statistik dan meng-capture file properties. Nanti bisa terlihat sini digunakan untuk menghitung POS nantinya. Kalau sudah ini bisa kita print screen saja. Jadi sudah di print screen. Di sini terlihat block. Ini bisa filter lagi menggunakan kombinasi. Tadi kan sudah diekspor dan untuk CSV di sini aku lihat apakah filenya sudah masuk atau belum. Kita buka ke file. Lalu SDN di sini. Ini sudah ada SDN. Lalu berikutnya kita menambahkan filenya dalam Windows. Cara memindahkannya adalah kita buka pakai Windows CP. Nah, ini bisa di refresh dulu. Nah, di sini ada ya untuk file CSV-nya. Ini kita ada aja. Di sini, nah. Kalau sudah, ini bisa kita buka. Nah, di sini akan terlihat berbagai macam protokol yang sudah dijalankan. Oke, jadi sebelum masuk ke perhitungan QoS, tadi judul dari tugas kami itu ngebandingin dua topologi. Tadi topologi star itu udah dibuat. Untuk selanjutnya itu ada topologi mesh. Sebenarnya untuk caranya sama aja. Yang bedain tuh cuma bentuk topologinya aja. Bentuk dari topologi mesh itu kita masuk dulu ke direktori SDN. Sudo Python 3 kita tetap masuk ke mini edit. Nah, habis itu langsung aja kita buat topologi mesh-nya. Oke. Nah, untuk topologi mesh ini kita tetap menggunakan satu controller dan 5 switch.
Dan di sini kita menggunakan NACOS yang dikumpulkan menggunakan FTI. Nah, oke. Jadi topologi meson yang kelompok kami gunakan itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya sama seperti sebelumnya, komen-komennya juga sama. Jadi beda cuma tentang topologinya aja. Oke, mungkin sekian dari simulasinya, bisa lanjut ke perhitungan QS-nya. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan QoS pada topologi mesh. Oke, jadi bisa dilihat di sini sudah ada data dari topologi mesh yang sudah didapatkan. Di sini ada nomor, ada time, source, destination, protokol, range, dan info. Untuk protokolnya itu sendiri, kami menggunakan protokol TCP. Oke, lanjut ke perhitungannya. Jadi untuk perhitungannya, untuk parameter QoS sendiri ada 4, yaitu ada throughput, ada jitter, ada delay, dan juga ada packet loss. Jadi untuk yang pertama, untuk parameter throughput itu sendiri, di sini bisa dilihat pada notepad itu merupakan rumus-rumus dari parameter QoS-nya. Kalau untuk throughput itu sendiri, yaitu jumlah data yang dikirim dibagi dengan waktu pengirimnya, yang dimana jumlah data yang dikirim dan waktu pengirimnya itu didapatkan dari file Wireshark. Lalu yang berikutnya ada paket loss dengan rumus paket data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dibagi paket data dikirim dikali 100. Untuk total delay yaitu waktu kedua dikurang waktu pertama. Untuk rata-rata delay yaitu total delay dikurang total paket yang diterima. Lalu untuk rata-rata jitter, yaitu total jitter dibagi total paket yang diterima dikurang 1. Yaitu kalau misalkan di total jitter ini berdasarkan delay 2 dan delay 1 di sini. Langsung saja, untuk yang pertama itu throughput. Di sini udah ada pengukurannya juga, beserta hasilnya. Untuk jumlah data yang dikirim dan waktu yang dikirim, untuk hasil throughputnya didapat 54, sekian bit. Lalu untuk perhitungan yang selanjutnya ada paket loss. Paket data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dikali 100. Ini bisa dilihat di sini 980 dikurang 227 dikali 100 didapat untuk paket loss-nya itu sebesar 23, sekian, atau karena ini paket loss dibikin ke persen yaitu 23,2%. Lalu untuk yang berikutnya ada delay. Untuk delay-nya itu sendiri dari total delay, pertama kita hitung rata-rata delay-nya dulu, yaitu total delay dikurang total paket yang diterima. Untuk total delay-nya itu didapat 14, sekian, dan untuk total paket yang diterima dari hasil yang didapat pada Wireshark yaitu 227. Untuk rata-rata delay-nya itu sendiri didapat 0, sekian second, atau kita ubah ke ms second yaitu 61, sekian. Lalu yang terakhir itu ada total jitter. Kalau untuk total jitter itu yaitu delay kedua yang ada di file Excel ini dikurang delay pertama. Di sini bisa dilihat untuk hasil dari jitternya. Dan untuk mencari jitter itu pada rumus Excel kita menambahkan rumus ABS atau absolute, yaitu sama dengan ABS atau absolute
U3 dikurang V3, yang dimana U3 tadi itu delay 2, untuk V3-nya itu sendiri yaitu delay 1. Jadi kurang lebih untuk mencari total jitter itu, dan didapatkan hasilnya di bawah sini untuk total jitter dan total delay-nya. Kurang lebih segitu untuk pengukuran parameter QoS topologi mesh. Dan untuk hasil yang didapat pada throughput yang didapat topologi mesh 54 bit itu, menurut parameter dari ATUT itu didapat throughputnya bagus, parameter bagus. Lalu untuk parameter packet loss 23,2% itu parameter cukup. Selanjutnya untuk total delay yang didapat itu sebesar 61 milisecond, didapat sangat bagus. Dan yang terakhir untuk total jitter. Untuk total jitternya itu sendiri didapat hasilnya cukup. Kurang lebih itu saja untuk pengukuran QoS topologi mesh. Dilanjutkan ke Ariel untuk topologi star. Untuk yang selanjutnya Yaitu Yaitu ada untuk mengukur quality of service dari topologi star, yang dimana seperti topologi mesh tadi, quality of service dihitung dari throughput, delay, jitter, dan packet loss. Nah, seperti pada topologi mesh tadi, kita menghitung throughput menggunakan rumus jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengirim. Untuk packet loss, kita menghitung dengan rumus paket data dikirim dikurang paket data diterima dibagi paket data dikirim dikali 100. Untuk total delay, kita menghitung menggunakan waktu kedua dikurangi waktu pertama. Dan untuk mencari rata-rata delay, kita menggunakan rumus total delay dibagi total paket yang diterima. Untuk rata-rata jitter, kita menghitung dari total jitter dibagi total paket yang diterima dikurang 1. Nah, untuk mencari total jitter, didapatkan rumus delay kedua dikurangi delay pertama. Untuk throughput, kita mendapatkan hasil sebesar 157,99,29 bps. Untuk paket loss, kita mendapatkan hasil 37,5%. Untuk total untuk delay, kita mendapatkan hasil 75,103 milisecond, dan untuk jitter kita mendapatkan hasil 0,150 ms, yang berarti parameter throughput mendapatkan sangat bagus, dan untuk packet loss jelek, dan untuk delay sangat bagus, dan parameter dari jitter bagus. Sekian video simulasi dari kelompok 6 SDN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.